Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Astri di pelajaran matematika. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Lalu bagaimana perasaannya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan perasaannya pun sedang merasa senang ya. Nah, sebelum pembelajarannya dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Selanjutnya, Ustazah izin menyampaikan aturan pembelajaran terlebih dahulu ya. Yang pertama, pastikan teman-teman mengikuti pembelajaran hingga tuntas. Lalu yang kedua, pastikan mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru dengan fokus. Lalu pastikan mengerjakan proyek hingga tuntas. Dan terakhir, pastikan merapikan kembali alat tulis yang sudah teman-teman gunakan ketika mengerjakan proyek ataupun ketika belajar. Nah, teman-teman, tema kita hari ini masih di tema 6, yaitu tentang merawat hewan dan tumbuhan dengan subtema tumbuhan di sekitarku. Ada lagu tema mengenai subtema kali ini. Nada lagunya menggunakan lagu Abang Tukang Bakso. Yang sudah tahu nada lagunya boleh mengikuti bernyanyi ya. Kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Tumbuhan di sekitarku salah satu makhluk hidup yang ada di bumi. Tumbuhan di sekitarku memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia dan bagi hewan agar dapat makanan. Kita selalu sehat dan mudah sakit serta bahagia. Selanjutnya, ada dalil yang berkaitan dengan subtema hari ini, yaitu terdapat dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-7 yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Nah, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang ada di bumi ya teman-teman, karena tumbuhan pun bertumbuh yang tadinya berkembang ya, tadinya tumbuhan tersebut kecil lalu tumbuh menjadi besar. Lalu tumbuhan dapat menopang kehidupan bagi makhluk hidup lainnya, baik itu manusia ataupun hewan. Tumbuhan juga memiliki banyak manfaat bagi manusia, di mana salah satunya sebagai sumber kehidupan bagi manusia dan hewan. Nah, jenis-jenis tumbuhan yang pertama ada bunga Kamboja. Pasti teman-teman juga sudah tahu ya. Bunga Kamboja itu seperti ini bentuknya. Nah, bunga Kamboja ini disebut juga dengan bunga adenium. Bunga Kamboja berasal dari Afrika dan Asia Barat. Bunga Kamboja disebut juga mawar padang pasir. Kenapa disebut mawar padang pasir? Karena padang pasir itu panas ya, dan bunga Kamboja ini berasal dari daerah yang kering, jadi disebutnya bunga mawar padang pasir. Lalu jenis tumbuhan yang kedua, melati air. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman gambarnya ya. Melati air berasal dari Brazil, Meksiko. Melati air ini mirip dengan melati biasa. Melati air habitatnya yaitu di air. Lalu selanjutnya ada pohon mangga.
Nah, pohon mangga ini adalah pohon yang berbuah ya, teman-teman. Pohon mangga berasal dari India. Wah, ternyata pohon mangga ini berasal dari daerah yang jauh juga ya, negara yang jauh, yaitu dari India. Pohon mangga termasuk pohon yang tinggi. Batang kayu pohon mangga dapat mencapai 10-40 meter. Kemudian ada cabai gendot merah. Cabai gendot. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman gambarnya. Cabai berasal dari Meksiko. Di Jawa Barat, cabai ini dikenal dengan sebutan cabai gendot. Di Jawa Tengah juga disebut dengan cabai gendot. Nah, kemudian kenapa disebut cabai gendot? Karena bentuk cabainya yang bengkak dan mengembung atau gemuk ya, kembung bentuk cabainya. Selanjutnya ada cocor bebek. Nah, mungkin ada beberapa teman yang sudah tahu tumbuhan cocor bebek ini ya. Cocor bebek adalah tumbuhan sukulen atau tumbuhan yang mengandung air. Cocor bebek ini berasal dari Pulau Madagaskar. Itu teman-teman tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, materi matematika kali ini kita akan belajar mengukur jarak. Mengukur jarak dengan satuan baku. Jarak itu merupakan panjang atau jauhnya antara dua tempat ya. Jarak dapat diukur dengan satuan baku. Alat yang digunakan untuk mengukur jarak adalah meteran. Satuan jarak antara lain meter atau kilometer. Hubungan antara meter dan kilometer, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jika pekan lalu kita belajar gram dan kilogram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, kalau ini 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Lalu perhatikan contoh berikut teman-teman. Nah, di sini ada gambar rumah sakit, pasar, dan sekolah. Jarak antara rumah sakit dan pasar kira-kira 200 meter, sedangkan jarak antara pasar dan sekolah kira-kira 300 meter. Dan jarak antara rumah sakit dan sekolah kira-kira 500 meter. Kemudian ada contoh lain. Di sini ada soal cerita contohnya ya. Jarak rumah Putri ke rumah Lani 50 meter, sedangkan jarak rumah Dewi ke rumah Lani 30 meter. Lalu rumah siapakah yang jaraknya lebih jauh ke rumah Lani dan berapakah selisih jaraknya? Oke, cara penyelesaiannya. Jarak rumah Putri tadi ke rumah Lani 50 meter. Dan jarak rumah Dewi ke rumah Lani 30 meter. Lalu kita jumlahkan atau kita kurangi 50 meter dikurangi 30 meter sama dengan 20 meter. Jadi kesimpulannya rumah Putri yang jaraknya lebih jauh ke rumah Lani dibandingkan rumahnya Dewi. Selisih jarak rumah Putri ke rumah Lani dan jarak rumah Dewi ke rumah Lani adalah 20 meter. Oke, itu saja teman-teman materi yang dapat Ustazah sampaikan. Lalu manfaat dari materi yang dipelajari hari ini, teman-teman dapat mengetahui tumbuhan di sekitarku dan mengetahui bagaimana cara mengukur jarak dengan satuan baku. Lalu ada proyek yang harus teman-teman tuntaskan. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar ya. Di sini ada soal cerita teman-teman. Yang nomor pertama, jarak rumah Mita ke sekolah 100 meter. Sedangkan jarak rumah Mita ke pasar yaitu 1 kilometer. Tempat manakah yang lebih jauh dari rumah Mita? Nah, cara menyelesaikan soalnya kurang lebih seperti contoh yang tadi sudah Ustazah sampaikan ya. Nah, di sini ada gambarnya. Ada gambar sekolah ke
mohon maaf, ada gambar rumah ke sekolah, jaraknya 100 meter, dan dari rumah ke pasar 1 kilometer. Lalu nomor 2, jarak rumah Bayu ke taman adalah 200 meter, sedangkan jarak rumah Alif ke taman adalah 150 meter. Rumah siapakah yang lebih dekat ke taman? Kemudian nomor 3, Ajeng duduk 3 meter dari papan tulis, sedangkan Edo duduk 4 meter dari papan tulis. Siapa yang duduknya lebih dekat dengan papan tulis? Lalu nomor 4, jarak kota A ke kota B 15 km. Sedangkan jarak kota B ke kota C 20 km. Berapa jarak kota A ke kota C melalui kota B? Lalu nomor 5, nomor yang terakhir, jarak ruang kelas 2 ke gerbang sekolah adalah 8 meter. Sedangkan jarak ruang kelas 6 ke gerbang sekolah adalah 12 meter. Berapa selisih jarak ruang kelas 2 dan kelas 6 ke gerbang sekolah? Itu proyek yang harus teman-teman tuntaskan. Ada 5 nomor ya, ada 5 nomor yang harus teman-teman kerjakan, selesaikan soal ceritanya. Oke teman-teman, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman, selamat mengerjakan proyek dan tetap semangat belajar di rumahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.